Ini kenanya kelindes kereta api? Iya, Buset. kereta api. Waktu itu didorong. Didorong? Orang nggak dikenal. Oh, berarti kamu di bawah kereta? Di bawah bukan kereta. di depan kereta ya? Iya, di bawah. Baru kamu tahan kaki, masuk ke Masuk ke bawah, loko. putar-putar kamu di dalam. Di dalam diputer-puter, digiling gitulah. Sampai akhirnya, harusnya kan teman saya pas nyari kan ada di loko pertama. Hah. Itu di gerbong nomor 5 saya ditemuin. Uh, Begitu saya udah lewat, ya itulah. Saya udah lihat badan saya sendiri. Kamu bisa lihat badan kamu sendiri? Lihat badan saya sendiri. Kamu tinggalin tubuh kamu berarti? Kamu Iya. bisa lihat badan kamu sendiri? Iya. Kayak di film-film ya berarti ya? Mirip kayak di film-film. Saya berharap itu pengaruh obat bius, tapi saya nggak pernah merasakan obat bius total. Cukup dengan tanya dokter Richard. Ini kelihatan normal-normal aja, Mas. Iya, kayak normal. Tapi bisa digerakin. Iya, ini ada engselnya. Ini kalau ini kan di bawah lutut. Ah, dari mana berarti kenanya? Ini di sini. Oh, dari sini. Berarti Jadi masih bisa... ada denggulnya. Oh, Kalau masih ini nggak dengkul. ada. Oke, dari sini ke... Sini. Oke, ke bawah. Iya, ke bawah. Kalau Hilang. ini di atas lutut hilang. Ini Oh. nggak ada denggulnya. Tapi masih bisa gerak. Iya, kalau diginiin gerak. Oh. Karena ini kan ada engselnya. Oh, pakai tongkat. Pakai tongkat. Tadinya nggak pakai tongkat karena berjalannya waktu, umur, cari safety aja lah. Oh, bisa jalan tanpa Bisa. tongkat bisa. Bisa, waktu itu bisa. Karena sekarang udah berumur ya, cari yang aman aja lah. Oke. Cari safety aja. Berarti masih bisa aktivitas, masih bisa jalan ya. Masih bisa. Masih bisa. Ini kenanya kelindes kelindes kereta api. Iya. Buset. Kereta api. Waktu itu didorong. Didorong. Orang nggak dikenal. Jadi awalnya itu ceritanya saya kan nganter ibunya nganter teman untuk jemput ibunya di Ngantar stasiun. teman untuk jemput ibunya. Oke. Iya, di stasiun Jatinegara. Saat itu kita nunggu di peron nih berdua. Ini nih kelindes maksudnya di rel kereta api lewat gitu. Enggak. Jadi saat jatuh ini saya sempat balikan badan gini. Ha-ha. Balikan badan, kaki nahan kereta ini. Kakinya nahan kereta. Kebalik gitu. Langsung kebalik-balik ke seret sampai 5 meter lebih lah, 10 meter. Jadi keretanya tuh hadap depan, benar-benar di depan kita. Kamu tahan pakai kaki. Iya. Oke, jadi keseret ke belakang. Keseret sono, kebalik, badannya kebalik sampai masuk ke loko. Tapi keretanya berhenti. Jalan. Sambil jalan sambil nahan kamu. Iya. Kan jalan. keseret tuh kan. Iya. Terus waktu keseret, Dia kan jadi ini kayak... jalan nih kereta nih misalnya ya. Kita, misalnya ini kita nih ya. Keretanya jalan nih. Kamu pakai kaki kan? Oke. Dia jalan kayak gini punya. Terus? Jadi awalnya gini, ini kereta, saya jatuh gini. Oke. Terus saya membalikan badan ini berbarengan dengan ini, jadi refleks nahan gitu. Kebalik gini kan, saya jadi kayak gini tengkurap. Dibalik lagi kayak gini, jadi kayak gini posisinya. Saya sempat ngumpetin tangan nih. Ngumpetin tangan di dalam jaket. Oke. Wah, ini udah. Berarti kamu keseret habis-habisan oleh kereta. Dan kakinya putus ini karena keseret. Hancur. Hancur karena keseret. Kalau posisi masih utuh, masih utuh. Masih utuh, begitu saya keseret. Itu kan KRL kan berhentiin penumpang sama mau jalan. Berarti versinya lebih slow ya? Lebih pelan ya? Iya, jadi kayak ngeloyor gitu lah. Tapi kan yang namanya pelannya kereta tetap aja. Ya tetap aja ya, bersos gede badannya. Justru ya. malah yang pelan itu kan malah yang... Aduh, kalau cepet lewat pasti Lewat. Ya. Pelan aja seperti Enggak, itu kalau ya? cepat malahan saya mungkin agak tembus langsung itu. Langsung putus. Terus langsung masuk ke lorong udah lepas. Itu kan saya karena dilipat-lipat digulung-gulungnya kan di loko itu. Masuk di bawah Lokonya masuk di bawah kereta berarti? Iya, dan begitu KRL-nya berhenti itu kan mau jalan lagi kan diberhentiin masinisnya kan.
Teman saya nyariin itu di loko pertama nggak ada. Oh, berarti kamu di bawah kereta, Di bawah bukan kereta. di depan kereta ya? Iya, di bawah. Baru kamu tahan kaki, masuk ke Masuk ke bawah, loko. putar-putar kamu di dalam. Di dalam diputer-puter, digiling gitulah. Sampai akhirnya harusnya kan teman saya pas nyari kan ada di loko pertama. Hah. Itu di gerbong nomor 5 saya ditemuin. Dan saya masih melek gini. Ini ngimpi apa ya? Saya masih berharap ini ngimpi. Tarik teman saya kakinya, ini udah tulangnya udah kayak gini posisinya. Celananya udah ngelipet ke kaki daging-daging itu kan. Hancur tapi masih utuh. Posisinya masih utuh semua. Yang sebelah kanan jarinya putus tapi cuma gini. Cuma bengkok gini. Itu Siapa yang melakukan itu? kita nggak pernah kenal itu siapa ya. Lah, kamu, Sampai detik ini kita masih kamu nggak kenal? nggak kenal. Dia lakukan itu kenapa? Apa tujuan dilakukan itu? Kalau teman saya lihat sih ngertinya ODGJ, orang gila. Nah, kalau prediksi saya ini kayak pengalihan aja, dia habis nyopet orang. Jadi saya yang jadi pengalihan gitu loh. Jadi dia lari, ketahuan, untuk pengalihan itu dorong saya. Buset. Kalau prediksi saya sendiri gitu. Tapi kalau teman saya ini orang gila gitu kan. Tapi Karena kamu nggak kenal siapa dia, nggak kenal, kamu nggak ada dendam, nggak ada dendam sama sekali. dia nggak ada dendam dengan kamu, nggak ada kejadian, atau Nggak kamu ada. lagi dicari, nggak ada ya? Nggak ada. Terus kalau misalnya itu memang kenal, kok tahu saya ke stasiun kan itu kan hal yang nggak mungkin lah. Misalnya kok kalau misalnya saya bermasalah dengan orang ya, kok dia sampai tahu saya ke stasiun? Info dari mana kan kayak gitu? Berarti ini sial aja ya, kamu berada di tempat yang Iya, apesnya itu. Jadi orangnya ketangkep. orangnya nggak ketangkap sama sekali, padahal satu rumah sakit. Loh, kok bisa satu rumah sakit? Itu yang bikin satu keluarga saya dan teman saya itu bingung sama pihak rumah sakit. Kok bisa pasien itu nggak ada datanya? Jadi gini dok, begitu kita cross check lagi, jadi gini ceritanya. Begitu saya masuk ke rumah sakit, di UKI saya koma segala macam, harus dirujuk karena ICU penuh dan tidak. Kamu sempat koma? Koma kritis, koma segala macam. Itu di rumah sakit pertama itu nggak ada alat yang saya butuhkan. Itu saya saat di pertolongan pertama di rumah sakit pertama kan nggak bius total, nggak berani karena saya dari awal kecelakaan sampai dibawa ke rumah sakit nggak pingsan sama sekali. Nggak pingsan sama sekali. Jadi dokter nggak tahu alasannya dokter kenapa nggak berani bius total itu kan saya nggak tahu ya secara kedokteran, dia hanya lokal doang. Jadi saya lihat pas diputus pakai tulang itu tulang Langsung diamputasi? langsung diamputasi. Jadi pertolongan pertama dia menyetop pendarahan, amputasi pertama nih. Saya kan 2 kali amputasi pertama saya sampai nggak boleh tertidur pokoknya, ditanyain terus ini di mana, ini kayak gitulah pokoknya, diajak komunikasi terus gitu. Itu saya udah mendengkur di tenggorokan ini, udah mau lepas terus gitu udah, dan rasa haus kan pasti kan, dehidrasi lah kayak gitu. Terus akhirnya koma yang pertama bangun lagi, selamat berapa jam selamat, akhirnya dipindah tuh kita ke rumah sakit kedua. Begitu dicek semua, di ronsen segala macam, racun katanya udah naik, harus amputasi lagi. Dan itu cukup lama waktu itu amputasinya karena harus menyiapkan administrasi dulu baru diamputasi. Itu saya dalam keadaan sadar ngomong sama dokternya itu, kalau orang tua saya nggak bayar racunnya sampai kemana dok, kayak gitu kan. Mungkin saya diputus di sini kayak gitu kan. Itu dokternya langsung sigap, langsung ayo sis masukin ke ruang operasi gitu. Oke, dan diamputasi yang kedua? Amputasi yang kedua masuk, saya
masuk selang lagi nih. Karena ada cairan sih di paru-paru itu. Oke. Nggak tahu itu cairan karena apa, karena benturan atau apa, saya nggak tahu. Karena efek dari pendarahan itu, pacuan jantung juga itu kan masuk selang 2 saya itu. Sama oksigen, diambil tuh cairan itu. Oke. Yang di sini diambil cairan itu, begitu suster lagi ngajak ngobrol saya, Pak Armi jangan tidur. Lewat itu saya. Detak jantung. Koma yang kedua. Koma yang kedua itu udah nggak ada detak jantung sama sekali. Tut. Langsung susternya panggil dokter. Bilang ke keluarga bahwa Mas Armi hanya dikasih waktu 2 jam. Untuk melewati ini. Wah, itu udah mulai sibuk tuh dokter-dokter itu udah. RJP ya? Iya, maju dulu pakai tangan dulu, Dok. Begitu saya udah lewat, ya itulah. Saya udah lihat badan saya sendiri. Kamu bisa lihat badan kamu sendiri? Lihat badan saya sendiri. Kamu tinggalin tubuh kamu berarti? Kamu bisa lihat badan kamu sendiri? Iya. Kayak di film-film ya berarti ya? Mirip kayak di film-film. Saya berharap itu pengaruh obat bius, tapi saya nggak pernah merasakan obat bius total. Yang saya pasti lokal. Oh, kamu ngerasa keluar dari badan kamu, terus kamu lihat kejadiannya kamu di RJP? Duduk, iya itu. Udah berkerumun kan dokter kan. Dari berbagai macam dokter itu. Langsung dipacu, ini ambil selangnya gitu kan. Dengar saya, ini keributan apa? Masih bingung nih saya, ini lagi di mana segala macam. Tiba-tiba suara itu, bayangan itu, keramaian dokter itu lagi maju saya itu, tiba-tiba langsung menghilang itu, saya udah ada di tempat lain. Di mana? Nggak tahu itu namanya apa, Dok. Sampai sekarang saya nggak tahu. Tapi itu bentuknya bukan kayak di padang pasir atau apa ya, tapi sebuah lorong besar yang nggak berujung. Loh, kanan kirinya nggak berujung lah. Tapi di situ banyak suara-suara family ataupun teman-teman yang udah nggak ada. Saya masih berpikir, ini saya kenapa ya? Nggak tahu sama sekali. Itu saya kejadian apa. Wah. Itu family suara, tanya kabar keluarga, gimana? Teman-teman. Itu nggak ada wujudnya, cuma suara aja terus. Mulai hilang, saya jalan, masih bingung ini di mana. Masih bingung saya habis kejadian apa itu saya lupa. Nggak tahu itu saya habis kecelakaan itu nggak tahu. Berjalannya waktu terus saya jalan-jalan. Mulai muncul visual saya itu diperlihatkan dari kecil. Semenjak saya pertama kali jalan sampai akhir balik sampai saya remaja. Itu semua perbuatan kesalahan saya semua dan segala macam yang saya lakukan dulu sampai remaja itu. Visual kita kayak nonton TV gitu, ada layarnya, Dok. Itu kesalahan saya, ya ke orang tua, orang-orang. Dari ucapan segala macam itu di visualin. Ada gambarnya itu. Sampai saya bingung ini. Apa saya masih bertanya-tanya. Ya Allah ini apa gitu kan. Akhirnya saya duduk, ada pohon itu, saya duduk di situ. Baru itu flashback semua, Dok. Flashback semua yang terjadi. Tiba-tiba kayak ngeriset ulang gitu. Flashback gitu. Dari pertama saya sebelum kecelakaan sampai akhirnya kecelakaan. Itu baru saya sadar. Wah, ini saya sepertinya udah gak ada di dunia ini. Baru saya ngomong, ya Allah, kasih kesempatan saya sekali lagi untuk memperbaiki yang udah yang banyak saya lewati. Terus saya ngomong, ya Allah, kasih kesempatan sekali lagi ya Allah. Apa yang sudah saya lewati gitu. Mulai ada titik terang, ada mulai sinar, itu mulai apa ya, kayak kita kayak lihat di puncak, terus di bawah itu ada lampu-lampu warga itu, persis seperti itu. Visualnya seperti itu. Sinar banyak banget lah. Saya mulai mendekat itu awalnya jauh. Awalnya menjauh, Dok. Saya mendekat menjauh. Saya ngomong lagi, ya Allah, kasih kesempatan saya sekali lagi untuk memperbaiki yang sudah saya lewati gitu.
langsung masuk pacuan terakhir itu saya. Pacuan terakhir saya itu langsung Balik lagi. nafas. Ding, langsung itu. My God. Saya diceritain sama susternya waktu itu. Mas Army luar biasa sekali. Alhamdulillah itu kan sampai Kembali hidup lagi. itu pacuan terakhir Mas Army itu. Dokter udah, wah ini lewat nih. Karena memang kondisi saya sangat tidak memungkinkan untuk selamat lah saat itu. Kehabisan darah, saya tulang ekor saya bengkok. Huruf S itu saya divonis nggak bisa duduk seumur hidup. Sampai saya duduk kan itu sebenarnya nggak bisa dok. Bergetar kalau duduk gitu. Karena tulang ekornya ini kan Kena juga. kena bengkok. Itu sampai divonis nggak bisa dioperasi ini. Oke. Itu yang luar biasa sekali. Akhirnya saya melewati itulah. Oke. Dan yang dorong kamu masuk ke rumah sakit juga. Kenapa bisa masuk ke rumah sakit? Berarti jatuh juga. Jatuh juga saya tarik itu refleks. Oh, kamu tarik juga. Itu kan kita kalau didorong orang kan refleks gitu kita pegangan apa kan. Kalau saya pegangan temen, Dia jatuh. kalau saya pegangan teman saya kan saya jatuhnya sama teman saya. Jadi saya refleksnya pegang dia. Saya lempar, sayanya nggak seimbang kan ikut jatuh. Kamu lihat dia nggak sebelum dorong kamu? Lihat orangnya. Lihat dia lagi lari tapi kan nggak tahu gitu mau ke arah saya. Oh, oke. Sangat Kamu lihat cepat dia lagi sekali. lari, dia dorong, Iya. kamu tarik juga, dia jatuh juga. Jatuh. Berarti dia juga luka. Luka. tangan. Dia juga ketumbur kereta api juga. Iya, dia di samping rel kereta malahan. Di ban itu. Oke. Di bannya. Dia kena mungkin di bannya itu. Keseret itu. Tangan. Tangan sebelah kanan itu sampai digip kan. Pakai itu yang papa itu. Sampai digip. Luka lah intinya sampai sini luka. Tapi masih ada tangannya. Masih ada. Masih ada tangannya. Luka-luka ringan ya. Iya, berarti jadi kenapa saya bisa tahu setelah saya proses melewati ini kan pada cerita gitu kan teman saya itu kan saksi hidup teman saya kan menceritakan kondisinya gitu. Jadi apa yang dilakukan teman saya saat melihat pun sama seperti saya. Teman saya kan menghadap saya gini dok. Jadi kita berdiri begini kan. Teman saya kayak gini. Begitu lihat sana kan ngertinya nggak ke arah saya dia dorong. Itu sangat cepat sekali dan memang. Lah dia ada di rumah sakit, kenapa tidak teridentifikasi? Itu yang jadi pertanyaannya sampai sekarang. Nggak mungkin rumah sakit nggak ada identitas. Itu keluarga juga sampai ngomong, persis sama dokter ngomong begitu. Nggak mungkin sampai kita cross check sampai yang koas-koas itu. Yang bahwa hari ini tanggal 5 pasien kecelakaan itu Army sama anak kecil. Waktu itu 2 pasien doang. Berarti pasiennya tidak terdeteksi sama sekali. Iya harusnya kalau itu kan didata dok. Bukan ada tapi datanya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Harusnya ada. Kalau orangnya nggak ada pasti datanya ada. Itu semacam kayak udah di skenario kayaknya yang ngambil gitu lah. Kalau menurut saya. Lagi-lagi prediksi saya seperti itu. Menghapus jejak saya semua. Saya nggak kenal. Bukan musuh tapi karena pihak keluarganya dia itu menganggap bahwa dia kriminal. Ataupun temannya menganggap dia kriminal karena dorong. Akhirnya ngapus semua dok. Apapun bisa terjadi. Oke, saya sedikit masuk lebih dalam ya. Seberapa yakin kamu dia masuk dan dirawat di rumah sakit itu? Saksinya banyak. Keluarga saya, teman saya. Melihat dia ada di rumah sakit Melihat tersebut? sampai keluarga saya tuh ngelukain mata dia. Nyolok mata dia gitu. Karena marah kan. Di rumah sakit tersebut? Di rumah sakit tersebut. Kalau data yang nggak ada, nggak mungkin lah. Itu yang jadi pertanyaan dok. Kita sampai cross check ke rumah sakitnya. Sampai Polisi juga sudah cross check ke rumah sakitnya juga? iya. Itu Masih misteri ya? sangat misteri sekali. Jadi kayak misalnya mau diulik kita kumpulkan data-data lagi. Dia kan bawa ijazah juga dong. Dia itu bawa tas. Lagi-lagi saya berpikiran, itu tasnya dia apa tasnya yang habis dia copet? Kan itu. Kita cross check tuh. Kan orang Jawa Timur tuh. Kita cross check ke Jawa Timur. Apa yang terjadi kan? Rumah nggak ditempatin, udah ada alang-alang. Tidak ada nama itu. Ya namanya ijazah palsu gimana.
Dan tetangga nggak ada yang kenal yang namanya itu. Berarti sampai sekarang kamu tidak tahu identitas yang mendorong kamu. Iya. Kamu tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Itu kalau diulik ijazahnya itu sampai ke kelurahan mungkin ketemu. Tapi belum tentu itu pelakunya. Belum tentu itu. Bisa jadi barang yang dicopet oleh dia. Iya, karena di dalam celananya dia, menurut saat dibuka dan teman saya lihat itu ada handphone sama MP3. Walkman zaman dulu gitu ya. MP3 pertama kali itu. Kok masa naruh handphone di dalam celana dalam kan? Oke. Mas, setelah hampir meninggal dan balik lagi ke badan kamu, melihat kaki kamu diamputasi, katanya jiwa kamu juga hancur. Jiwa hancur itu mental maksudnya dong? Iya. Kalau masalah mental itu cukup sebentar saya untuk mengembalikan mental. Yang cukup lama itu mengembalikan jati diri. Jati diri itu kebiasaan-kebiasaan yang lama. Itu sangat lama. Karena secara medis saya itu kan dulu kan ada kakinya. Jadi kalau kita refleks ada rasa motorik gatel kan kita mau garuk telapak kaki nggak ada telapak kakinya. Itu yang membuat saya itu jadi gregetan gitu loh dok. Akhirnya kayak pinjam kakinya temen gitu untuk saya garukin gitu kan. Iya karena untuk kepuasan. Karena memang itu kayak diremes-remes itu kaki saya itu kalau malam. Masih ada sensasinya? Masih ada. Itu untuk mengembalikan itu normal kembali itu cukup lama, 1 tahun. 1 tahun lebih. Kalau mental sih ya beberapa hari lah. Cukup saya udah berdamai dengan keadaan gitu. Bisa menerima dengan keadaan. Iya, bisa menerima. Tapi untuk mengembalikan itu secara psikologi itu butuh waktu. Kamu marah nggak dengan yang dorong? Dendam, benci? Kalau saya nggak ada rasa dendam itu ya mungkin dari semua ini ya termasuk membersihkan dosa-dosa saya mungkin yang dulu kesalahan-kesalahan saya itu. Mungkin salah satu teguran dari Tuhan juga untuk saya gitu. Jadi ya kalau saya marah dendam mungkin saya nggak sekuat sampai sekarang. Kalau saya dendam. Kalau saya punya rasa dendam ataupun marah dengan teman saya, kenapa saya harus nganter kamu sih? Saya harusnya marah sama teman saya. Harusnya saya nggak usah nganter kamu ke stasiun. Saya nggak kejadian ini. Saya didorong. Otomatis kan seperti itu. Justru yang trauma juga teman saya itu yang paling trauma teman saya karena melihat kan. Nah, waktu saya untuk menerima itu rasa dendam ataupun itu nggak pernah merasakan rasa dendam karena bagi saya ini ya teguran dari Tuhan. Kalau misalnya kamu ketemu dengan dia orang itu atau orang tersebut tuh ngakuin bahwa dia yang dorong dan minta maaf dengan kamu. Saya terima. Apalagi kalau dia bahwa mungkin setiap orang punya alasan masing-masing untuk perbuatan seperti itu ya dok. Jadi dia berbuat jahat ataupun dia melakukan sesuatu itu gak ada tanpa alasan. Pasti tanpa alasan. Dia melakukan itu mungkin butuh uang untuk pulang. Dia melakukan itu karena untuk makan. Itu punya alasan. Jadi bagi saya kalau memang dia itu tiba-tiba datang, iya mas saya yang dorong mas. Gitu. Ya udah. Saya cuma tanya. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Kamu lapar atau pengen pulang waktu itu kayak gitu loh. Oke. Paling itu yang saya tanya. Waktu itu kamu butuh apa gitu kan. Sebenarnya kan segala sesuatunya kan bisa diceritakan gitu loh. Oke, kamu bisa nerima semuanya ya Bisa artinya nerima. ya. Tapi menurut kamu apa pesan yang pengen disampaikan Tuhan ke kamu sampai mengambil setengah dari kaki kamu? Sampaikan pada Tuhan sampaikan ke saya waktu itu. Jadi saat itu saya sedang dekat-dekatnya sama Tuhan dok. Pada waktu kejadian? Pada 1 bulan kejadian saya sudah taat sama Tuhan waktu itu. Sama Allah itu saya dulu kan pemain musik. Saya di klub-klub gitu kan. Saya ada di fase jenuh dengan pekerjaan saya gitu. Ada fase di situ saat umur 25 itu saya jenuh melihat musik itu udah jenuh gitu kan. Nggak bisa menikmati lagi.
Walaupun ada uangnya gitu, walaupun menikmati uangnya aja, tapi saya nggak bisa menikmati kegiatan itu sama sekali. Sampai malam terakhir itu saya kasihin alat saya, gitar saya ke kru saya. Ini kamu yang main. Mau kemana mas? Udah saya mau jalan gitu kan. Saya jalan di perkampungan itu sekitar Gajah Mada. Waktu itu saya pernah ngisi di Batavia juga. Saya jalan di situ ada musola kecil. Saya duduk di situ. Ada marbotnya yang jaga musola itu. Saya cerita tentang kejadian saya bahwa saya sedang mengalami kayak gini. Dia cukup kasih pertanyaan saya itu cuma satu. Kapan terakhir ibadah? Kapan terakhir kamu itu ibadah? Udah lama banget, tahunan saya nggak pernah ibadah dong. Nggak pernah sholat. Saya muslim ya, nggak pernah sholat gitu. Sama sekali. Nggak pernah komunikasi sama Tuhan gitu loh. Coba deh. Ibadah. Nah di situ saya mulai itu ibadah, saya mulai taat lagi walaupun masih bolong-bolong, tapi saya mulai ibadah lagi. Nah dengan kedekatan saya dengan saya ibadah itu malah dikasih seperti ini kan saya marah sekali. Saya berarti bukan di momen kamu meninggalkan Tuhan, tapi di momen kamu lagi dekatnya dengan Tuhan. Kenapa? Kamu dikasih ujian di saat kamu lagi dekat-dekatnya dengan Tuhan. Mending saya kayak dulu aja. Saya pikirnya gitu. Aman saya gitu kan pikirnya kan. Marah berarti ya? Marah, saya sempat gak percaya sama Tuhan. Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada yang lebih jahat dari saya gitu. Kenapa harus saya? Itu pertanyaan saya waktu itu. Waktu aku gak cari Tuhan. Gak apa-apa, baik-baik aja gitu. Lancar-lancar aja, rezeki lancar segala macam. Waktu aku lagi dekat dengan Tuhan malah dikasih cobaan yang luar biasa sekali seperti ini. Marahnya seperti apa? Kayak misalnya kita percaya sama orang ya, tiba-tiba kita dikecewain dok. Marahnya seperti apa? Kita di fase seperti itu yang saya nggak bisa terima saat itu. Setiap kali almarhumah ibu sholat selalu saya ngomong, ngapain bu sholat? Nggak ada Allah, nggak ada Tuhan. Soal dilempar pakai sajadah gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu seperti ini ya karena Allah, karena Tuhan gitu kan. Nggak ada. Kita yang menentukan hidup kita sebenarnya kayak gitu. Saya sampai seperti itu. Kita mau miskin, mau kaya, mau kita selamat itu kita yang menentukan kayak gitu. Nggak ada. Itu saya sempat seperti itu. 1 tahun. Bukan sampai sekarang ya? Bukan sampai sekarang. 1 tahun makanya ya. 1 tahun. Terus balik bisa kembali lagi ke jalannya Tuhan. Saat itu saya pikir ngambek kan ada beda-beda ya. Ada yang lama ngambeknya ya. Ini kan ngambeknya 1 tahun ya. 1 tahun itu saya nyebutnya ini bukan kelebihan sih ya. Saya nyebutnya kekurangan itu. Jadi dulu itu saya skeptis dok. Saya skeptis. Nggak percaya hal-hal hantu-hantu seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita jalan malam ya, awas lu ada pocong, nggak apa-apa saya bawa pulang buat bantal guling. Saya selalu kayak gitu. Ternyata skeptis itu bukan berarti kita nggak pernah digoda sama setan kayak gitu. Ternyata skeptis itu ya juga kita sedang digoda juga sama setan itu. Yang tadinya saya nggak bisa merasakan hal-hal itu jadi merasakan itu 1 tahun itu. Nah jadi buat saya itu bukan kelebihan ya kita bisa melihat makhluk halus itu. Saya menyimpulkan menurut saya pribadi itu bukan kelebihan. Itu kekurangan bahwa Allah lagi kasih ujian saya lagi nih. Itu setelah kecelakaan kamu bisa melihat makhluk halus seperti itu? Iya, bisa ngerasain dan bisa dengar dia ngomong apa. Karena memang tugasnya mereka itu menghasut kita. Mau menyesatkan sampai kita. Sekarang? Sekarang udah enggak. Enggak lagi? Ketika kamu balik percaya dengan Tuhan, enggak lagi? Iya. Bahwa saya menuju jalanmu ya Allah gitu. Nah, kenapa itu? Kenapa? Dari nggak percaya, marah dengan Tuhan sampai kamu balik ke jalan Tuhan. Ini tulang ekor saya kan nggak dioperasi. Jadi ibu itu saat itu almarhumah ibu itu punya kenalan yang tukang urut. Tapi dia spesial itu bukan urut yang badan full loh. Dan dia cuma pegang-pegang aja dong. Pegang-pegang aja gitu.
Itu 4 kali 1 bulan itu. Dia begitu pegang badan saya itu langsung kaget gitu kan. Mungkin tahu ini orang ini army lagi di jalan yang salah nih kayaknya nih gitu kan. Karena memang waktu itu jadi jahat saya. Hati saya itu jadi jahat gitu. Kayak psikopat gitu, kalau lihat orang cacat itu saya seneng banget gitu loh. Tabrakan terus cacat, saya seneng banget. Itu saya pernah mengalami itu. Orang cacat itu kena tangannya terputus itu saya seneng banget. Ya sama kayak saya, ngerasain loh gitu kan. Itu waktu itu. Akhirnya bapak itu ngomong, "Mas, mau nggak ikutin amalan saya?" kayak gitu kan. Dia kasih amalan-amalan di Islam kan, di Muslim. "Nggak mau Pak, saya nggak mau jadi orang pinter," katanya gitu. "Saya nggak mau jadi orang spiritual kayak gitu kan. Saya pengen jadi orang biasa aja." Oh ya udah, dia cuma kayak gitu doang. "Mas percaya nggak? Yang membuat Mas kayak gini siapa?" "Saya sendiri." Saya ngomong kayak gitu. "Saya teledor. Saya nggak waspada kayak gitu." "Enggak Mas, Tuhan yang kasih Mas kayak gitu." "Enggak, saya teledor. Coba kalau saya nggak ke stasiun. Coba kalau saya beda 1 jam. Saya ke situnya jam 12. Mungkin pendorong itu udah datang dulu, udah lewat dorong yang lain." Itu pikiran saya seperti itu. Akhirnya lambat laun malam-malam itu saya dapat hidayah itu, ya saya bisa melakukan hal-hal yang menurut saya tidak mungkin dong waktu itu. Saya bisa ke kamar mandi sendiri dengan ngesot waktu itu. Saya bisa buang air kecil segala macam. Kalau tidak ada bantuan dari Tuhan, nggak mungkin nih. Itu yang membalikan saya, oh iya, ada peran Tuhan di hidup saya. Itulah peran Allah di hidup saya untuk segala hal yang saya lakukan. Kalau nggak seizin Dia, nggak mungkin saya bisa melewati hal ini. Begitu saya udah meyakini itu, tulang punggungnya normal lagi dong. Itu yang nggak masuk akal sekali. Oh, ada kasih karunia dikasih oleh Iya, dokternya aja bingung itu waktu. tanpa operasi. Tanpa operasi, di ronsen lagi, itu kembali lagi, itu dokternya sampai bingung gitu. Itu ya lewatnya bapak itu mungkin ya. Bapak itu aja sampai nggak percaya. Sampai dia itu bilang, ya mudah-mudahan bisa lah. Ini sangat berat karena waktu itu. Saya kan sempat cuci darah juga itu. Kenapa? Iya, karena racun itu, karena mungkin waktu itu dari PMI itu darahnya mungkin masalah belum steril atau apa, saya nggak tahu ya itu. Nggak tahunya saya dicuci darah itu. Waduh. Untungnya 1 kali aja, cuma 1 kali. Terus luka dalam segala macam. Alhamdulillah dari kepala, otak itu nggak ada gegar otak ataupun apalah. Itu sekarang sudah sehat penuh ya? Udah, alhamdulillah udah sehat penuh. Itu yang perjalanan saya waktu itulah. Banyak yang bantu nggak Mas waktu perjalanannya? Tapi dulu nggak ada media sosial ya seperti sekarang ya? Iya ya. Waktu itu nggak ada podcast. 2006 ya? 2006, 2007 mulai ada media sosial 2008 ada. Iya, Instagram ya. Dulu kan masih Friendster, masih Facebook ya. Facebook. Nah, itu pun juga isi link biodata. Kalau di Friendster itu kasih testimoni siapa kita. Jadi waktu saya kejadian itu pindah alam itu, seseorang yang pertama kali saya ceritain itu almarhumah ibu. Almarhumah ibu datang malam-malam ke kamar. Dia netesin air mata, terus saya ngomong, minta maaf sama dia, "Bu, maaf," gitu kan. Karena memang dengan kejadian ini hancur sehancur-hancurnya secara ekonomi. Oh, secara ekonomi hancur. Hancur semuanya. Semuanya bersih semuanya. Gara-gara army, Bu, kayak gini gitu. Udah nggak apa-apa. Terus saya cerita. Saya waktu koma, Ibu ingat nggak? Ingat. Saya ngalamin ini, Bu. Saya cerita sama Ibu, saya ngalamin ini gitu. Ibu langsung ngomong, udah,
cukup ibu sama kamu yang tahu, jangan diceritain dulu. Saya nggak boleh cerita ke orang-orang. Jadi kalau kumpul saya nggak cerita hal ini. Sampai akhirnya ibu meninggal tahun 2012. Saya baru up di media waktu itu cerita. Tapi dikiranya saya menjual kesedihan di situ. Makanya saya take down semua lagi kayak gitu. Dulu tuh masih tabu, Dok. Hal-hal seperti ini saya itu masih tabu. Begitu saya up gitu nggak pakai kaki palsu, misalnya kita cerita gitu, di komennya menjual kesedihan. Itu yang heran. Ada zaman-zamannya ya. Ya ada fase-fasenya, ada masa. Kalau sekarang zamannya, kalau misalnya podcast banyak sumbangan nih Mas. Alhamdulillah berarti. Banyak Tapi disumpet. Mas Army kayak gimana ngelihat ada teman-teman sekarang ya sama sih musibah juga kan. Baik musibahnya mungkin musibah yang ya kita nggak tahu ya kapan datangnya musibah ya, kayak Mas kan nggak ada musuh, nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba didorong kan, nggak ada yang tahu ya. Ada juga yang ada musuhnya, dilempar air keras, Iya. sampai buta, Sampai disiram. Ya, ada juga yang kemarin sampai dicongkel matanya. Iya. Ada juga yang sampai ya disabilitas lah tangan kakinya. Iya, sampai seperti itu. Tapi banyak yang ya aku nggak tahu ya, kan namanya kan hati orang ya Mas ya, tujuannya apa ya, atau mungkin juga dia membutuhkan, dan sekarang ini banyak donasi yang berdatangan lah. Iya. Menurut Mas Army sendiri kayak gimana? Ya itu memanfaatkan keadaan sih ya, kadang seperti itu masing-masing ya, Dok. Jadi saya justru kayak gini, dari dulu sampai awal itu saya nggak pernah dilarang sama ibu untuk minta-minta donasi saat itu. Akhirnya karena keadaannya, karena kondisi, saya yang ditawarin malahan gitu loh. Dan itu saya ketemunya malahan selalu oknum-oknum. Ketemu oknum-oknum yang kita cuma jadi komoditas doang gitu loh. Oknum? Iya, suruh foto. Oh, dia yang jual kesedihan itu dan kamu komoditasnya doang. Iya, kita disuruh ngumpulin KTP kakak, kayak mau pinjol aja gitu kan. Saya sampai, Pak ini mau pinjol ya? Kenapa harus pakai KTP, harus segala macam, kita foto segala macam. Mas jangan pakai kaki, foto yuk. Kita itu sebenarnya Dok, jual orang-orang disabilitas tuh gampang banget. Kita foto nggak usah pakai kaki ataupun tangannya nggak ada. Kasih poster aja. Kasih nomor rekening, kirim ke grup keluarga ataupun grup family atau grup alumni gitu kan. Open donasi. Ngirim 50, 20, 100 ribu. Itu yang terjadi. Makanya kalau saya dikasih kesempatan ketemu dengan orang-orang baik, saya pengen arahin mereka itu benar-benar berkarya gitu loh. Punya wirausaha. Dia itu dikasih kesempatan gitu, nggak hanya semacam donasi uang aja. Kalau kita kasih kail sama umpannya sekalian. Bukan kasih dalam bentuk nominal seperti itu ya, dan akhirnya mungkin disalahgunakan. Betul sekali. Mending bentuk usaha ataupun apa ya, dalam benar-benar pengobatan diarahin semua. Ini nih rumah sakit nih, pokoknya kamu datang ke sini gratis. Nah, sisanya nih kamu usaha berkarya. Jangan open donasi lagi. Kamu udah punya hasil di situ, kamu bisa menafkahi istri kamu, keluarga kamu. Kamu bisa beli rumah, segala macam. Dari usaha itu. Itu yang saya pengen perbaiki dari segi orang pengen support secara donasi. Ya, karena kan nggak setiap orang dikasih dana itu bijaksana dalam pengelolaan dana ya. Iya. Apalagi kalau misalnya dananya besar. Nah itu. Ada yang tergiur, bahkan ada yang sudah dapat dana besar, berobatnya masih pakai BPJS lagi. Nah itu. Padahal kita mau kasih dana supaya dia berobat dengan baik. Betul. Berobatnya ujung-ujungnya pakai BPJS. Itu yang. Dananya dipakai untuk main pinjol. Untuk main judol. Judol. Itu yang nggak bersyukurnya seperti itu, Dok. Maksudnya, aduh, sayang banget ya. Saya kadang suka miris dengan orang-orang yang dikasih kesempatan dengan nominal yang besar seperti itu kok nggak dimanfaatin dengan baik gitu loh. Nggak diarahkan dengan baik. Dia kan pengen sembuh gitu ya. Misalnya dia pengen kaki palsu yang mahal, biar dia bisa lari, kayak dia bisa ikut SEA Games. Bisa jadi dia bisa ikut olahraga bidang apapun.
tangan palsu dia bisa sekarang bisa biometrik, itu yang bisa gerak refleks karena saraf. Itu kan mahal, itu manfaatin kalau misalnya seperti itu. Misalnya nanti sisanya bisa untuk wirausaha. Seperti itu yang saya kadang... Lebih tepat ya, lebih tepat Iya. guna ya. Dibandingkan dikasih sasi dana aja dan orang nggak bijaksana pengelolaannya. Betul. Gitu. Oke. Mas, kejadian ini buat Army berhenti berkarya kah? Berhenti berkarya sih enggak. Masih terus. Sekarang kegiatannya apa, Mas? Ya ini saya lagi ngumpulin teman-teman, saya komunikasi teman-teman disabilitas dari, bukan ngumpulin sih, saya komunikasi. Dan rata-rata semua banyak yang komen itu di saya, nonton podcast saya yang ada di channel lain itu setuju bahwa maksudnya iya kita mengalami hal itu juga. Dan mereka banyak yang DM, iya Mas saya sampai 2 tahun belum dapat kaki palsu. Ya udah ngumpulin data. Ngomong-ngomong disabilitas ini ditanggung pemerintah nggak sih? Sebenarnya iya, dinsos segala macam. Tapi kan nggak merata gitu. Banyak sekali dok yang belum tersentuh sama sekali. Ada banyak sekali. Kalaupun ada yang komen misalnya ada yang ngomong, enggak Mas saya dapat kok, saya dapat usaha buktinya. Dia tersentuh. Dia tersentuh oleh pemerintah ataupun swasta. Nggak merata dan tidak semuanya sama. Nah itu. Kalau Army sendiri ini dapatnya dari pemerintah atau sendiri? Dapat gratisan ini sampai saya pakai. Pemerintah? Iya. Oh sebenarnya pemerintah ini programnya ada ya. Ada. Saya Dan programnya bagus ya. bagus. Cuma ada manusia yang menjalankan, ada yang... Nah itu saya sempat dikomplain, bukan dikomplain ya, saya diomongin lah ya komplain sama aja ya. Army kamu nggak bersyukur banget udah dikasih kaki palsu gratis, komplain gitu. Karena yang namanya kaki palsu yang masih gratis itu nggak akan pernah nyaman dong, nggak akan pernah nyaman. Saya bisa jamin itu sama teman-teman disabilitas yang di luar sana yang mendapatkan kaki palsu gratis. Nggak akan pernah nyaman. Jadi sedikit komplain kesakitan segala macam wajar. Karena apa? Kita nggak ngomong karena ini gratis. Kita tahu diri gitu loh ibaratnya. Kalau kita komplain nggak tahu diri ngomongnya. Ini gratis loh kayak gitu. Akhirnya apa? Kita hanya diem. Akhirnya teman-teman yang lain itu mental mengemisnya itu akhirnya apa? Setiap bulan dia hanya menanti donasi aja. Karena memang pemerintah itu nggak membukakan lapangan pekerjaan ataupun wirausaha untuk mereka. Mereka itu layak loh. Mereka itu sebenarnya perlu dikasih kesempatan aja. Dia bisa. Baik dia disable yang dari kecil ataupun yang paraplegi. Saya kan ini kategorinya paraplegi. Paraplegi itu yang bukan keturunan dari genetik ataupun sakit gitu. Itu banyak mereka yang punya apa ya namanya sesuatu yang mereka sebenarnya mampu untuk berkarya ya, memberikan hasil ya. Mampu. Mas, pertanyaan terakhir mungkin, seberapa mudah sekarang ini akses baik itu di transportasi umum, di lingkungan, di masyarakat ataupun juga untuk bekerja di Indonesia untuk kaum disabilitas? Kalau untuk fasilitas umum udah memadai. Untuk apa ya teman-teman, untuk penyandang disabilitas itu kayak di stasiun, di mana aja itu udah memadai lah, cukup apa ya, bisa untuk apa ya mobilitas untuk disabel itu bisa. Tapi yang belum merata itu ya itu, yang diperkaryakan, berkarya itu. Kalau tempat-tempat swasta sendiri memberikan kesempatan nggak? Tempat-tempat swasta itu yang terjadi gini dok, apa ya, mereka itu agenda tahunan. Kaki palsu gratis, tangan gratis. Memberikan kesempatan bekerja maksudnya? Enggak, hanya pengadaan aja. Orang yang normal aja cari kerja susah mas ya? Itu yang makanya saya punya mimpi. Saya pengen lah sama teman-teman gitu loh. Saya dikasih kesempatan ketemu orang-orang baik, ya saya bikin wirausaha untuk mereka. Entah itu franchise, entah itu digital marketing. Dia yang nggak bisa mobile keluar, dia bisa di rumah dengan digital marketing. Dia bisa jual produk-produk. Dari mana cara mendapatkan dia bisa wirausaha franchise?
punya usaha apa, produk apa misalnya, dari produk apa. Kita franchise untuk mereka disabilitas semua. Yang punya franchise ini keangkat yang namanya produknya, brandnya. Dijalani oleh orang-orang disabilitas di berbagai macam kota. Itu dari segi bisnisnya ada, kemakmuran, kesejahteraan untuk disabilitas pun ada. Karena mereka punya hak untuk beli rumah, beli motor, menafkahi keluarga. Itu sih yang Mungkin ini adalah tujuan kenapa Tuhan memberikan musibah kepada Army. iya. Itu Dari musibah tersebut, Tuhan pengen jadikan Army sebagai perpanjangan tangan untuk membantu disabilitas teman-teman yang lain. amin, iya. Saya kalau dikasih kesempatan, ibaratnya duta disabilitas lah, ibaratnya yang benar-benar kita nggak memanfaatkan keadaan gitu ya, tapi benar-benar ya itu, dengan saya seperti ini, berbagi cerita seperti ini, dampak positifnya itu mereka DM, Mas, bener Mas, saya nggak pernah nerima Mas, ini Mas, bener Mas, saya susah hidupnya Mas, istri saya yang bekerja sekarang, Mas, saya ditinggalin istri saya Mas, gara-gara saya kondisinya seperti itu. Saya pengen banget ketemu sama orang-orang seperti itu. Cukup dengan